Salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita boleh berjumpa pada kesempatan ini. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kita berjumpa pada mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11 semester kedua. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang pembagian suatu polinom oleh bentuk linier. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembagian suatu polinom oleh pembagi bentuk kuadrat. Materi ini akan sangat berguna dan bermanfaat bagi kita untuk menyelesaikan masalah yang dalam kehidupan sehari-hari atau pada mata pelajaran yang lain seperti mata pelajaran fisika, kimia yang ada kaitannya dengan faktorisasi polinom. Agar lebih jelas, mari kita simak bersama penjelasan berikut ini. Pembagian suatu polinom oleh pembagi bentuk kuadrat. Mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11 Peminatan MIPA semester genap oleh Margareta Nuri Ardiantari SPD, SMA Negeri 3 Samarinda. Kompetensi dasar kita pertemuan kali ini adalah kompetensi 3.4 menganalisis keterbagian dan faktorisasi polinom, dan KD 4.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktorisasi polinom. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah siswa mengikuti pembelajaran, diharapkan bisa menentukan hasil bagi suatu polinom oleh pembagi bentuk kuadrat yang tidak bisa difaktorkan. 2. Menentukan sisa pembagian suatu polinom oleh pembagi bentuk kuadrat yang tidak bisa difaktorkan. 3. Menentukan hasil bagi suatu polinom oleh pembagi bentuk kuadrat yang dapat difaktorkan. Kemudian terakhir adalah keempat, menentukan sisa pembagian suatu polinom oleh pembagi bentuk kuadrat yang dapat difaktorkan. Pembagian polinom atau suku banyak oleh bentuk kuadrat. Kita akan membahas pembagian polinom atau suku banyak oleh pembagi bentuk kuadrat. Misalnya bentuknya AX pangkat 2 ditambah BX tambah C. Pembaginya ini bentuk kuadrat. Pembagi yang bentuk kuadrat ini ada yang tidak bisa difaktorkan dan ada yang bisa difaktorkan. Jika pembaginya tidak bisa difaktorkan, pembagian ini digunakan dengan teknik pembagian bersusun, seperti pada pembagian bersusun pada bilangan real yang sudah Anda semua pelajari tentang pembagian bersusun ini. Pembagian bersusun sudah mulai dipelajari mulai SD, SMP dipakai kembali, sampai sekarang sudah dipakai kembali. Kita lanjut. Contoh, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian jika Fx yang sama dengan 2x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 2 ditambah 3 dibagi oleh x pangkat 2 tambah x tambah 1.
Penyelesaian kita adalah, tadi ingat dengan pembagian bersusun. Kita tulis seperti pembagian bersusun. Fungsinya kita tulis 2x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 2 tambah 3 dibagi oleh x pangkat 2 tambah x tambah 1. Ingat, x pangkat 2 tambah x tambah 1 ini tidak bisa difaktorkan. Caranya adalah 2x pangkat 4 ini pada fungsi yang dibagi, pangkat paling tinggi dibagi oleh pangkat paling tinggi juga pada pembagi. Jadi 2x pangkat 4 dibagi oleh x pangkat 2 menghasilkan 2x pangkat 2. Kemudian untuk pengurang yang kita letakkan di bawah fungsi yang dibagi, itu dari 2x pangkat 2 dikali dengan pembagi x pangkat 2 tambah x tambah 1. Hasilnya adalah 2x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2. Kita kurangkan, kita peroleh negatif 2x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 3. Kemudian suku pertama yang dibagi, negatif 2x pangkat 3 dibagi kembali oleh x pangkat 2. Kita peroleh negatif 2x. Untuk menentukan pengurang kembali sama, negatif 2x dikali dengan pembagi, kita peroleh negatif 2x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 dikurang 2x. Kita kurangkan, kita peroleh negatif 4x pangkat 2 ditambah 2x tambah 3. Kemudian suku pertama, negatif 4x pangkat 2 dibagi oleh x pangkat 2. Kita peroleh negatif 4. Sehingga untuk pengurang kembali, itu negatif 4 kita kalikan dengan pembagi x pangkat 2 tambah x tambah 1. Kita peroleh negatif 4x pangkat 2 dikurang 4x dikurang 4. Kita kurangkan, sehingga kita peroleh pengurangnya ini menjadi, atau hasil pengurangan ini adalah 6x tambah 7. Terakhir ini 6x, variabelnya pangkat 1, dibagi oleh pembagi yang suku pertamanya pangkat 2, itu tidak bisa. Sehingga 6x tambah 7 itu merupakan sisa pembagian. Dan hasil baginya adalah 2x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 4. Saya kira ini jelas. Kita lanjutkan berikutnya untuk pembaginya bentuk kuadrat yang tidak bisa difaktorkan. Jadi pembagian suku banyak oleh bentuk kuadrat, yang bentuk kuadrat ini bisa difaktorkan. Contoh, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian jika Px yang sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 tambah 3 dibagi oleh 2x pangkat 2 ditambah 3x tambah 1. Karena pembaginya ini bisa difaktorkan, ini ada dua cara. Yang cara pertama adalah pembagian bersusun seperti yang sudah kita lakukan tadi. Bersusun. Yang dibagi 2x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 tambah 3.
pembaginya adalah 2x pangkat 2 ditambah 3x tambah 1. Kita lihat suku pertama pada fungsi yang dibagi, 2x pangkat 3 dibagi oleh suku pertama pada pembagi, yaitu 2x pangkat 2. Jadi 2x pangkat 3 dibagi oleh 2x pangkat 2. Hasilnya adalah x. Untuk pengurang, x di hasil bagi itu kita kalikan dengan pembagi. Kita peroleh x dikali dengan 2x pangkat 2 ditambah 3x tambah 1, itu hasilnya 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah x. Baru kemudian kita kurangkan, kita dapatkan negatif 6x pangkat 2 dikurang x tambah 3. Kita lanjutkan lagi dengan suku pertama yang fungsi yang dibagi, negatif 6x pangkat 2 dibagi 2x pangkat 2 menghasilkan negatif 3. Kemudian untuk pengurang kembali, kita kalikan negatif 3 dikalikan dengan pembagi. Kita dapatkan negatif 6x pangkat 2 dikurang 9x dikurang 3. Kita kurangkan, hasilnya adalah 8x tambah 6. Karena 8x ini bervariabel pangkat 1, kemudian pembaginya bervariabel pangkat 2, jadi tidak bisa kita lakukan pembagian. Sehingga 8x tambah 6 itu merupakan sisa dari pembagian. Dan hasil baginya adalah x dikurang 3. Kita lanjut. Cara kedua. Cara kedua, ingat pembaginya bentuk kuadrat bisa difaktorkan. Difaktorkan artinya ax pangkat 2 ditambah bx tambah c itu bisa kita ubah menjadi perkalian. Yang di sini misalnya menjadi bentuk ax tambah b dikali x ditambah c. Sehingga ax tambah b ini sebagai pembagi pertama dan x tambah c itu sebagai pembagi kedua. Tapi tidak selalu demikian. Jadi x tambah c bisa menjadi pembagi pertama dan ax tambah b menjadi pembagi kedua. Jadi terserah kita mana yang menjadi pembagi pertama, itu boleh yang ax tambah b, boleh yang x tambah c. Sehingga fe yang dibagi oleh ax kuadrat tambah bx tambah c itu sama artinya dengan fe dibagi oleh ax tambah b dikali x tambah c, atau fe dibagi oleh x tambah c dikali ax tambah b. Yang kalimat ini bisa ditulis sebagai fe sama dengan P1 kali H1 ditambah S1. P1 itu pembagi pertama, H1 itu sebagai hasil bagi pertama, S1 sebagai sisa pembagian pertama. Karena baru dilakukan oleh pembagian yang pertama, maka H1 itu bisa kita lanjutkan sebagai pembagian kedua. Jadi H1 bisa kita nyatakan sebagai P2 kali H2 ditambah S2. P2 itu pembagi kedua, H2 itu hasil bagi yang kedua, dan S2 adalah sisa dari pembagian yang kedua. Kemudian sisa dari seluruhnya itu adalah P1 kali S2 ditambah S1, atau sisa itu sama dengan pembagi pertama dikali sisa pembagian kedua
ditambah sisa pembagian pertama. Dan hasil baginya itu adalah H2 yang merupakan hasil bagi dari pembagian kedua. Itu merupakan hasil bagi yang terakhir, hasil bagi keseluruhan. Jadi kita lanjut. Untuk seperti ini kita ambil contohnya yang tadi, kita gunakan cara kedua. Tentukan sisa pembagian dari fx yang sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 tambah 3 dibagi oleh 2x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 1. Penyelesaian kita buat 2x pangkat 2 ditambah 3x tambah 1 sama dengan 0, atau kita buat pembagi ini menjadi sama dengan 0 karena akan kita faktorkan. Jadi kita faktorkan, yang hasil pemfaktorannya adalah 2x tambah 1 dikali x tambah 1 sama dengan 0. Sehingga dari sini kita buat 2x tambah 1 sama dengan 0 atau x tambah 1 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh dari 2x tambah 1 sama dengan 0 itu kita peroleh x sama dengan negatif 1/2, dan dari x ditambah 1 sama dengan 0 kita peroleh x sama dengan negatif 1, sehingga pembuat nolnya adalah x sama dengan negatif setengah dan x sama dengan negatif 1. Dan koefisien-koefisien dari suku-suku pada fungsi yang dibagi itu adalah kita urutkan dari variabel pangkat tertinggi sampai dengan suku tetapnya. Variabel dari pangkat 3, suku variabel pangkat paling tingginya adalah x pangkat 3, koefisiennya adalah 2. Kemudian yang pangkat 2, koefisiennya negatif 3. Pangkat 1, di situ pada fungsi suku banyak itu tidak ada, sehingga koefisiennya 0 dan suku tetapnya adalah 3. Kita letakkan cara bersusun, bukan cara bersusun ya, cara sintetik atau bagan, seperti yang sudah kita terapkan terdahulu. Kita ambil pembagi pertama adalah 2x tambah 1, sehingga pembuat nolnya negatif setengah. Kemudian kita susun koefisien-koefisiennya dari yang pangkat paling tinggi sampai dengan suku tetap 2, negatif 3, 0, dan 3. Kemudian 2 itu turun saja. Kemudian 2 dikali dengan negatif 1/2 itu hasilnya negatif 1. Kemudian ditambahkan dengan negatif 3, itu hasilnya negatif 4. Kita kembali negatif 4 dikalikan dengan negatif 1/2, itu hasilnya 2. Kemudian ditambah 0, hasilnya 2. 2 kembali kita kalikan dengan negatif 1/2, hasilnya negatif 1. Kemudian terakhir ditambahkan dengan 3. Hasilnya 2. 2 itu merupakan sisa pembagian pertama. Kita beri lambang S1. Kemudian H1 atau hasil bagi yang bagian pertama ini adalah X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 1. Karena koefisien yang kita peroleh adalah 2, negatif 4, dan 2. Harus dibagi dengan 2. Karena pembaginya tadi adalah 2x tambah 1. Jadi koefisien 2, negatif 4, dan 2 itu dibagi 2. Hasilnya 1, negatif 2, dan 1. Sehingga hasil bagi yang pertama, H1, itu adalah x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 1. H1 itu kita lakukan pembagian kembali.
cara sintetik kembali dengan pembagi yang kedua. Ingat, pembagi yang kedua tadi adalah X sama dengan negatif 1. Jadi negatif 1, kemudian koefisiennya adalah kita ambil dari hasil bagi yang pertama tadi, 1, negatif 2, dan 1. Kemudian 1 turun saja, dikali dengan negatif 1. Hasilnya negatif 1. Ditambah dengan negatif 2. Atau negatif 2 ditambah negatif 1 itu negatif 3. Dikali dengan negatif 1, hasilnya 3. Kemudian 1 ditambah 3 itu 4. Jadi 4 itu sebagai S2, sisa pembagian yang kedua. Kemudian koefisien dari hasil bagi yang kedua adalah 1 dan negatif 3. Negatif 3 itu sebagai suku tetap, 1 sebagai pangkat 1, variabel pangkat 1. Jadi hasil baginya adalah X dikurang 3. Dan sisa pembagiannya adalah P1 kali S2 tambah S1 sama dengan P1-nya 2X tambah 1 dikali 4 ditambah 2 sama dengan 8X ditambah 4 tambah 2. Hasil terakhir adalah 8X tambah 6. Jadi sama dengan yang cara bersusun biasa. Saya kira sampai di sini. Kemudian kesimpulan kita untuk fx dibagi oleh bentuk kuadrat, pembaginya itu bisa difaktorkan dan tidak bisa difaktorkan. Kalau yang tidak bisa difaktorkan, hanya ada satu cara, dengan pembagian bersusun. Dan jika pembaginya bisa difaktorkan, itu ada dua cara. Bisa pembagian dengan bersusun dan yang kedua dengan cara sintetik. Yang tadi, jika cara sintetik dari pembagian yang pembagi bisa difaktorkan, fx bisa dinyatakan sebagai P1 kali H1 tambah S1, dan H1 itu kita lanjutkan pada pembagian kedua, dan jadi H1 bisa dinyatakan sebagai P2 kali H2 ditambah S2, sehingga sisa pembagiannya itu adalah P1 kali S2 ditambah S1, dan hasil baginya adalah H2. Ingat tadi, P1 itu pembagi pertama, H1 hasil bagi pertama, P2 pembagi kedua, dan H2 itu hasil bagi kedua yang merupakan hasil bagi yang sebenarnya yang terakhir. Kemudian S1 sisa pembagian pertama dan S2 adalah sisa pembagian kedua. Saya kira silakan Anda bisa pakai cara pembagian bersusun biasa. Kalau pembaginya bisa difaktorkan, juga bisa pakai cara sintetik atau boleh juga pakai cara pembagian bersusun. Terima kasih. Ibu kira cukup sekian pembahasan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Ibu dan bagi Anda semuanya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, Ibu minta maaf. Jaga kesehatan Anda, salam sehat, sampai jumpa di lain kesempatan pada topik yang lain. Terima kasih.